Mungkin di antara kita pernah ada yang ngalamin hidup lagi tenang-tenangnya, tiba-tiba terlintas sesuatu, lalu kecemasan datang. Dada terasa sesak, kepala terasa berat tanpa sebab yang jelas. Atau ketika kita terlihat baik-baik saja di mata orang, tapi sebenarnya selalu dihantui kecemasan, was-was dan perasaan terancam. Sehingga sedikit saja ada pemicu, tubuhmu langsung bereaksi. Jantung berdebar, nafas terasa pendek, tenaga seakan hilang. Dan di tengah semua itu, muncul satu pertanyaan yang melelahkan. Kenapa aku begini? Kalau pertanyaan itu pernah muncul di kepalamu, kamu sedang menonton video yang tepat. Karena di video ini, kita tidak hanya membahas gejalanya, tapi menelusuri akar kecemasan yang jarang dibicarakan. Jika pembahasan seperti ini relevan dengan apa yang kamu rasakan, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan episode Love Heart Framework berikutnya. Sahabat LHF, sebelum kita membahas tentang penyakit kecemasan, kita perlu memahami dulu tentang kecemasan yang normal itu seperti apa. Tidak semua kecemasan itu salah, dan tidak semua rasa takut harus dihilangkan. Dalam Love Heart Framework, kecemasan yang normal dipahami sebagai sinyal fitrah, bukan penyakit. Manusia memang diciptakan dengan rasa khawatir. Itu bagian dari mekanisme penjagaan diri. Tanpa rasa cemas, manusia bisa ceroboh, lalai, dan meremehkan akibat perbuatannya. Karena itu, cemas yang normal selalu punya arah. Ia muncul karena ada sebab yang jelas. Ia mendorong ikhtiar. Ia membuat seseorang lebih berhati-hati, lebih bertanggung jawab, dan lebih sadar akan batas dirinya. Yang paling penting, cemas yang sehat tidak tinggal lama di hati. Setelah ikhtiar dilakukan, cemas pun mereda. Ia diserahkan kepada tawakal. Hati kembali tenang meski hasil belum sepenuhnya terlihat. Dalam LHF, tanda paling jelas dari kecemasan yang normal adalah ia mendekatkan hati kepada Allah, bukan menjauhkannya. Cemas membuat seseorang berdoa lebih jujur, lebih rendah hati, lebih sadar bahwa dirinya tidak memegang kendali penuh. Berbeda dengan kecemasan yang sakit, yang membuat hati berjaga sendirian. Cemas yang normal justru mengantar hati untuk bersandar. Maka, Love Heart Framework tidak mematikan kecemasan, yang diluruskan bukan perasaannya, tetapi tempat bersandarnya. Selama kecemasan itu masih membuatmu berusaha dengan benar, lalu berserah dengan tenang, maka ia belum menjadi penyakit hati. Ia masih bagian dari fitrah yang sedang bekerja sebagaimana mestinya. Nah sahabat, sekarang kita bahas tentang kecemasan sebagai penyakit. Kecemasan yang sudah mengganggu. Banyak orang hari ini hidupnya terlihat baik-baik saja. Tidak sedang sakit parah, tidak sedang kehilangan sesuatu yang besar. Tapi entah kenapa, hati tidak pernah benar-benar tenang. Pikirannya selalu ramai, skenario buruk datang satu persatu. Hal-hal yang belum tentu terjadi dipikirkan seolah sudah di depan mata. Bangun pagi bukan dengan rasa segar, tapi dengan rasa was-was. Seperti ada beban tak terlihat yang ikut bangun bersama kita. Dan yang paling melelahkan, kecemasan ini sering datang tanpa sebab yang jelas. Tidak ada ancaman nyata, tidak ada bahaya di depan mata, tapi dada tetap terasa sesak. Pikiran tetap siaga, hati seperti tidak punya tempat beristirahat. Banyak orang akhirnya berkata, "Aku memang orangnya begini. Aku memang tipe yang gampang cemas, sudah dari dulu." Padahal, pertanyaannya bukan kenapa kita cemas, tetapi
Kenapa kecemasan itu tinggal lama di dalam diri kita? Kalau kita perhatikan baik-baik, kecemasan itu jarang datang sebagai sesuatu yang baru. Ia muncul cepat, seolah sudah hafal jalannya sendiri. Satu pikiran kecil muncul, lalu pikiran lain langsung menyusul. Belum selesai satu kemungkinan, sudah datang kemungkinan yang lebih buruk. Seperti ada jalur di dalam kepala, yang otomatis mengarah ke masa depan, ke bagaimana kalau gagal, ke bagaimana kalau salah, dan ke bagaimana kalau semuanya berantakan. Tanpa disadari, tubuh masih di hari ini, tapi hati dan pikiran sudah melompat jauh ke hari esok. Inilah yang disebut pola batin, bukan sifat bawaan, bukan karakter asli, tapi kebiasaan batin yang terbentuk karena terlalu sering diulang. Karena sudah lama melekat, pola ini terasa wajar, terasa normal, bahkan terasa seperti bagian dari diri kita. Padahal sebenarnya ini hanyalah reaksi otomatis yang muncul lebih cepat dari kesadaran. Ketika seseorang memutuskan ke terapis, umumnya dia akan diajarkan cara mengalihkan pikiran, mengatur nafas, mengganti pola pikir, atau sugesti positif. Semua itu membantu, tapi pertanyaannya, kenapa pola ini terbentuk sejak awal dan kenapa ia selalu kembali meski sudah berkali-kali diredam? Untuk menjawab itu, kita perlu bertanya lebih dalam lagi. Kenapa pola ini dipelihara oleh hati kita sendiri? Kalau kita lihat, kebanyakan pendekatan terapi modern bekerja sangat serius di wilayah pola batin ini. Mereka membantu kita menyadari pikiran negatif, mengganti cara berpikir, mengatur nafas, mengelola emosi, dan membangun kebiasaan yang lebih sehat. Semua itu penting, banyak orang benar-benar terbantu karenanya. Tapi ada satu hal yang jarang dibahas, yaitu kenapa pola cemas itu begitu kuat sejak awal? Karena sebagian besar pendekatan terapis berhenti di permukaan pola. Mereka meredakan gejala, menelusuri akarnya, namun seringnya tidak tuntas, bahkan tidak tersentuh secara utuh. Akibatnya, pola bisa diredam, emosi bisa ditenangkan, tapi ketika tekanan hidup datang lagi, jalur lama itu aktif kembali. Ini seperti memadamkan api tapi tidak sampai ke bara-baranya. Bukan karena terapinya gagal, tapi karena akar yang lebih dalam masih hidup. Dalam Love Heart Framework, pola batin bukan sumber utama masalah. Ia hanya akar serabut yang tumbuh karena ada sistem akar yang lebih besar di bawahnya. Kalau kita hanya memotong akar serabut, pot memang terlihat lebih rapi, tapi akar penyakitnya masih di tempat yang sama. Dan selama sumbernya tidak disentuh, kecemasan akan selalu menemukan jalan pulangnya. Karena itu, untuk benar-benar memahami kecemasan, kita perlu turun satu lapisan lagi. Ke lapisan yang membuat kecemasan terasa masuk akal. Kalau kita jujur pada diri sendiri, kecemasan jarang hadir sebagai sesuatu yang terasa salah. Justru sebaliknya, ia sering datang dengan wajah yang terlihat bertanggung jawab. Kita berkata pada diri sendiri, aku cuma mikir, aku cuma antisipasi, aku cuma gak mau kecolongan. Bahkan ada kalimat yang terdengar bijak. Kalau aku gak cemas nanti aku ceroboh. Atau ini bukan cemas, ini tanggung jawab. Disinilah letak akar halus kecemasan, bukan di emosi yang meledak, tapi di narasi batin yang membuat kecemasan terasa pantas dipelihara. Tanpa sadar, kita mulai mempercayai bahwa cemas adalah tanda peduli, bahwa gelisah adalah bentuk kewaspadaan, bahwa tenang justru berbahaya. Padahal, kecemasan tidak selalu lahir dari kepedulian. Seringkali, ia lahir dari ketakutan yang belum diakui. Karena sudah dibungkus dengan alasan yang masuk akal, kecemasan tidak lagi jadi lawan. Ia kita rawat, ia kita beri ruang, bahkan kita bela. Dan
Ketika kecemasan sudah dibenarkan, ia tidak lagi terasa sebagai masalah. Ia terasa seperti bagian dari diri kita. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah hati kita sedang belajar hidup dalam kewaspadaan terus-menerus. Untuk memahami dari mana kewaspadaan ini berasal, kita perlu turun lagi ke lapisan berikutnya. Ke lapisan emosi yang menjadi mesin kecemasan. Kalau kita gali lebih dalam, di balik kecemasan yang terus berulang, seringkali ada satu emosi besar yang jarang kita akui, yaitu takut kehilangan. Bukan takut biasa, tapi takut yang menetap di dalam hati. Takut gagal, takut miskin, takut ditinggal, takut masa depan rusak, dan takut hidup tidak berjalan sesuai rencana. Ketakutan ini tidak selalu muncul sebagai panik. Seringkali ia tampil lebih halus, sebagai kewaspadaan berlebihan, sebagai pikiran yang tidak mau berhenti, atau sebagai rasa yang harus selalu siap. Hidup pun berubah menjadi mode siaga, bukan hidup di hari ini, tapi hidup di kemungkinan terburuk hari esok. Padahal, sebagian besar dari hal-hal yang kita takutkan belum tentu terjadi, bahkan mungkin tidak pernah terjadi. Ini seperti kita sedang menduga-duga sebuah pintu yang tertutup ada apa di baliknya. Namun anehnya, hati tetap merasa perlu berjaga. Seolah kalau kita lengah sedikit saja, sesuatu yang berharga akan hilang. Inilah yang dalam Love Heart Framework disebut takut kehilangan dunia. Bukan sekedar takut pada peristiwa, tapi takut pada runtuhnya rasa aman yang selama ini kita gantungkan pada dunia. Dan selama rasa aman itu masih kita simpan di sana, kecemasan akan selalu punya bahan bakar karena hati sedang menjaga sesuatu yang sebenarnya tidak pernah benar-benar bisa dijaga. Tapi rasa takut ini tidak berdiri sendirian. Ia diperkuat oleh satu keyakinan lain yang sering tidak kita sadari. Keyakinan bahwa kita harus mengontrol semuanya. Selain takut kehilangan, ada satu keyakinan lain yang diam-diam menguatkan kecemasan, yaitu keyakinan bahwa semuanya harus berada dalam kendali kita. Tanpa sadar, kita merasa bertanggung jawab atas terlalu banyak hal, bukan hanya atas usaha kita, tapi juga atas hasil, atas reaksi orang lain, bahkan atas masa depan yang belum terjadi. Dan disinilah overthinking sering disalahpahami. Ia dianggap sebagai kehati-hatian, sebagai bentuk tanggung jawab, sebagai tanda kita peduli. Padahal, overthinking seringkali bukan usaha menyelesaikan masalah, melainkan usaha mengontrol ketidakpastian. Kita berpikir berulang-ulang, seolah dengan begitu kita bisa mencegah semua kemungkinan buruk. Seolah pikiran kita bisa menjadi tameng dari takdir yang belum terjadi. Namun kenyataannya, manusia tidak pernah benar-benar memegang kendali penuh. Ada batas antara wilayah ikhtiar dan wilayah yang memang bukan milik kita. Ketika batas itu kabur, pikiran dipaksa bekerja tanpa henti, dan dari sanalah kelelahan mental pun muncul. Dalam Love Heart Framework, overthinking disebut sebagai doa palsu kepada pikiran sendiri. Karena di saat hati seharusnya berserah, ia justru sibuk berjaga sendirian. Dan selama ilusi kontrol ini masih hidup, kecemasan tidak akan benar-benar reda. Karena hati sedang mencoba menggantikan peran yang bukan miliknya. Namun, bukan hanya kontrol yang membuat cemas, ada satu akar inti lain yang sangat kuat pengaruhnya, terutama dalam relasi sosial, yaitu ketergantungan pada penilaian manusia. Selain takut kehilangan dan ilusi kontrol, ada satu akar kecemasan lain yang sangat kuat, terutama di zaman sekarang, yaitu ketergantungan pada penilaian manusia. Tanpa sadar, banyak dari kita menggantungkan nilai diri pada bagaimana orang lain melihat kita, pada respon mereka, pada penerimaan mereka, pada apresiasi mereka.
Ketika respon itu baik, hati pun terasa tenang. Tapi, ketika respon itu berubah atau bahkan belum datang, hati pun langsung gelisah. Bukan karena kita lemah, tapi karena nilai diri kita sedang dipertaruhkan. Disinilah kecemasan sosial muncul. Takut bicara, takut salah, takut dinilai, takut ditolak. Padahal yang kita takutkan bukan sekedar komentar orang, melainkan kemungkinan kehilangan rasa berharga di mata mereka. Dalam Love Heart Framework, ini bukan soal percaya diri atau tidak. Ini soal di mana nilai diri kita dititipkan. Selama nilai diri bergantung pada manusia, hati akan selalu siaga. Karena penilaian manusia tidak pernah stabil. Hari ini menerima, besok bisa berubah. Dan ketika hati hidup di bawah sorotan penilaian yang tak pasti, kecemasan menjadi penjaga setianya. Ia terus berjaga agar kita tidak tergelincir, tidak salah langkah, tidak kehilangan tempat. Namun, semua akar inti ini, takut kehilangan, ilusi kontrol, dan ketergantungan pada penilaian manusia, sebenarnya bertemu di satu titik yang sama. Ada satu akar paling dalam yang memberi makan semuanya, yaitu kehilangan tempat bersandar. Sebelum kita masuk ke akar paling dalam, ada satu hal penting yang perlu diluruskan, yaitu soal gangguan jin. Dalam Love Heart Framework, gangguan jin dipahami sebagai faktor eksternal. Artinya, ia bisa berdiri sendiri dan juga bisa memperburuk kondisi kecemasan yang sudah ada. Tidak semua kecemasan berasal dari jin dan tidak adil juga setiap kecemasan langsung disimpulkan sebagai gangguan jin. Namun di sisi lain, Islam juga tidak menutup mata bahwa gangguan eksternal itu nyata. Yang penting dipahami di sini adalah jin tidak menciptakan kecemasan dari nol. Ia bekerja dengan memperbesar, memperkuat rasa takut, memperlebar kegelisahan, memperpanjang bisikan, dan ia mencari celah. Celah itu bukan sekedar bacaan atau ritual, tetapi kondisi hati. Hati yang gelisah, hati yang terlalu takut, hati yang kehilangan rasa aman. Karena itu, Love Heart Framework menempatkan jin sebagai faktor eksternal, karena fokus berlebihan pada jin justru sering membuat hati semakin lemah. LHF memandang jin sebagai faktor yang bekerja di pinggiran, bukan di pusat, dan pusat itu adalah hati. Untuk memahami kenapa jin bisa masuk, kenapa kecemasan internal dan eksternal saling menguatkan, kita harus masuk ke akar paling dalam. Kalau kita perhatikan, baik kecemasan yang lahir dari dalam maupun kecemasan yang diperberat dari luar sebenarnya bertemu di satu titik yang sama. Hati kehilangan sandaran hidup. Setiap manusia butuh tempat bersandar. Tempat dia merasa aman, tempat merasa dijaga, tempat merasa tidak sendirian menghadapi hidup. Ketika sandaran itu berpindah ke dunia, ke uang, ke jabatan, ke relasi, ke reputasi, ke rencana masa depan, hati masuk ke wilayah yang rapuh. Dan di wilayah inilah kecemasan internal tumbuh subur dan gangguan eksternal menemukan pintu masuk. Bukan karena jin lebih kuat, tapi karena sandaran hati yang goyah. Dalam Love Heart Framework, akar utama kecemasan bukan pikiran, bukan emosi, bahkan bukan jin. Akar utamanya adalah kemana hati bersandar ketika hidup terasa tidak aman. Ketika sandaran kembali pada Yang Maha Menjaga, hati tidak lagi sendirian. Dan di hati yang tidak sendirian, kecemasan kehilangan tenaga, dan gangguan eksternal kehilangan pijakan. Karena yang paling ditakuti oleh kecemasan dan yang paling tidak disukai oleh gangguan apapun adalah hati yang tenang, yakin, dan bercahaya. Setelah kita menelusuri semua lapisan kecemasan dari gejala, pola batin, narasi halus, akar emosi, hingga faktor eksternal, kita sampai pada satu kesimpulan. Kecemasan tidak hilang dengan dilawan. Ia tidak selesai dengan dimusuhi.
Dan ia tidak sembuh hanya dengan ditenangkan di permukaan. Karena kecemasan bukan musuh, ia adalah alarm. Alarm bahwa hati sedang bersandar pada sesuatu yang tidak cukup kuat untuk menanggung beban hidup. Karena itu, solusi Love Heart Framework bukan menenangkan pikiran terlebih dahulu, melainkan memindahkan sandaran hati. Dari dunia yang rapuh kepada yang maha tetap. Dari rasa aman palsu kepada penjaga yang sejati. Ketika hati tahu kemana ia kembali, pikiran tidak perlu lagi berjaga sendirian. Ketika hati merasa dijaga, ia tidak perlu terus waspada. Dan ketika hati tenang, kecemasan kehilangan alasan untuk bertahan. Ini bukan proses instan, bukan sekali duduk langsung selesai, tapi inilah arah yang benar. Dalam Love Heart Framework, ketenangan bukan hasil dari mengontrol hidup, melainkan buah dari menyerahkan hidup kepada sang pemegang kendali. Jika video ini memberi pemahaman baru, silakan bagikan kepada orang yang sedang berjuang dengan kecemasannya. Sahabat juga bisa memberikan komen di kolom komentar. Sampai bertemu di episode berikutnya.